Jadi intinya itu sih yang bisa gue share, itu berdasarkan riset dan penelitian-penelitian yang udah mendukung. Udah jelas banget topik kali ini lebih efektif dan tingkat efek sampingnya yang lebih rendah. Oke guys, kembali lagi sama gue Mesa. So kali ini gue akan share ke lu tentang Finas oral dan topikal. Finas oral dan Finas topikal. Finas yang diminum dan Finas yang dioles. Mana yang lebih baik, mana yang lebih aman. Nah sebenarnya kan di video gue yang lain itu gue pernah bahas mengenai jurnal penelitian bahwa topical finasteride itu lebih baik dibandingkan dengan finasteride oral. Nah kalau di video kali ini gue akan share ke kalian tentang kenapa sih bisa finasteride topikal ini bisa lebih baik dibandingkan finas oral. Kenapa bisa lebih efektif dan kenapa efek samping dari finasteride topikal itu lebih kecil dibandingkan finasteride oral. Nah, gue akan share ke lu di video kali ini, oke? Tapi sebelum gue share, ini perlu gue jelasin sedikit dulu tentang kebotakan ya guys. Jadi kebotakan itu disebabkan, umumnya kebotakan genetik itu disebabkan oleh hormon DHT. Jadi hormon DHT di kepala ini, di kulit kepala ini, membuat folikel-folikel rambut itu jadi rusak. Folikel-folikel rambut lo jadi lebih lemah, lebih gampang rusak dan akhirnya rontok dan akhirnya lo bisa botak. Nah, tapi dalam menyikapi kebotakan biasanya hormon DHT ini dibagi menjadi dua ya guys. Yang pertama itu serum DHT, terus yang kedua adalah scalp DHT. Serum DHT itu hormon DHT yang ada di dalam darah, dalam tubuh kita secara keseluruhan. Nah, scalp DHT itu hormon DHT atau ya DHT di kulit kepala lo. Nah, yang bikin kebotakan adalah scalp DHT. Karena ya DHT itu merusak rambut-rambut di kulit kepala. Nah, kalau serum DHT ini malah sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh buat banyak hal lah ya. Contohnya reproduksi, terus massa otot dan penunjang-penunjang lain ya. Pernah gue share juga sih efek positif dari hormon DHT. Kalau kalian udah nangkep, kita akan bahas mengenai efektivitas. Kenapa topikal bisa lebih efektif dibandingkan oral? Oke, kita lihat di tabel ini ya guys. Jadi ini oral finasteride, ini topical finasteride. Terus serum DHT dan scalp DHT yang udah gue jelasin sebelumnya. Jadi scalp DHT ini kan penyebab kebotakan. Kalau lihat, topical finasteride itu sanggup menurunkan atau mengeblok DHT sebanyak 50% di DHT di kepala. Sedangkan oral itu hanya menurunkan DHT di kulit kepala 40%. Nah, kelihatan kan di sini. Nah, di sini udah kelihatan dong, jelas bahwa topikal bisa ngeblok DHT di kepala itu lebih besar dibandingkan si oral. That's why kenapa bisa si topical finasteride itu lebih efektif dibandingkan si oral. Kayak gue pribadi kan udah pakai topikal dan gue ngerasa emang ada improvement banget di rambut gue, meskipun nggak signifikan tapi ada guys. Lu bisa lihat juga kan dari 50%, 40% ada perbedaan yang cukup lumayan lah di situ. That's why topical finasteride bisa lebih efektif dibandingkan oral. Ngomongin efek samping, nah efek samping itu kita lihat di serum DHT. Jadi DHT di dalam tubuh. Seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya Finas kan punya efek samping yang bisa dibilang cukup cukup mengkhawatirkan lah ya guys. Bisa bikin lo capek, mani encer, terus nafsu lo turun. Nah, hal-hal tersebut bisa terjadi karena DHT di dalam tubuh kita, di dalam darah kita itu turun. Jadi ada efek samping itu terjadi karena DHT di dalam tubuh kita itu turun, gara-gara si serum DHT kita itu turun. Nah, kalau lu lihat, dengan lu konsumsi oral finasteride, serum DHT lu itu bisa turun sampai 70%. That's why itu cukup mengkhawatirkan lah ya. Untuk beberapa orang, bisa menyebabkan efek samping yang tidak mengenakan lah ya. Nah, kalau topikal, DHT di tubuh lu itu tetap masih aman lah ya, masih hanya turun 25%. Karena ya sifatnya cuma dioles di sini, di kulit kepala doang. Meskipun dia juga bisa merasuk ke darah, tapi serum DHT lo turun hanya 25%. Kalau lo oral, lo bisa lihat turun sampai 70%. Nah, ini ngejawab
kenapa topical finasteride bisa lebih aman dibandingkan oral finasteride? Karena sifatnya yang dia hanya nurunin, ngeblok DHT. DHT tubuh itu 25% guys. Tapi dia ngeblok DHT di kepala 50%. Nah, di sini juga dijelasin sih guys tentang kemungkinan side effect yang terjadi ketika lo pakai topikal dan oral. Nah, ini jelas kelihatan kan. Jadi emang sebenarnya guys, peluang efek samping Finas oral tuh kecil banget. Ini juga ditulis kan, Finas oral tuh efek sampingnya tuh hanya 2%. Tapi tetap ada efek samping, jadi ada khawatiran lah ya di sana. Nah, kalau lo pakai topikal itu efek samping, peluang efek sampingnya itu sekitar 0,7% lah ini. Jadi bisa kita bilang emang topical finasteride ini sepertiganya lah efek samping, yang kemungkinan efek samping terjadinya sepertiganya dari oral. Jadi gue bisa bilang jauh lebih kecil efek sampingnya tuh, peluang efek sampingnya jauh lebih kecil. Sebenarnya kelihatan sih dari sini juga kan guys. 70% ini 25%. Tapi efektivitas topikal lebih tinggi. That's why emang topical finasteride ini udah apa ya, sifatnya improvement lah. Udah banyak banget juga yang udah nyobain terus. Nah, kalau lu lihat di apa ya, di channel-channel kebotakan luar negeri atau forum-forum kebotakan luar negeri itu udah banyak banget yang berpindah ke topikal ini sih guys. Karena ya tadi si topikal ini cukup worth it lah guys. Dengan udah ditambah lagi dia ini udah banyak banget penelitian yang mendukung. Jadi intinya itu sih yang bisa gue share, itu berdasarkan riset dan penelitian-penelitian yang udah mendukung. Udah jelas banget topikal ini lebih efektif dan tingkat efek sampingnya yang lebih rendah. Tapi kembali lagi ya guys, tiap individu kan biasanya beda-beda. Meskipun secara penelitian udah dijelasin bahwa topikal itu lebih baik dan efek samping lebih rendah, tapi bisa jadi kalau untuk beberapa individu nggak sesuai dengan penelitian tersebut. Malah mungkin dia lebih cocok oral, ya it's okay ya. Mungkin ada beberapa individu yang lebih cocok dengan oral. Mungkin ketika dia udah coba topikal, malah hasilnya kurang oke lah, nggak se-oke oral. Jadi mungkin dia lebih cocok oral. Dan mungkin beberapa yang pernah gue jelasin juga, ada yang coba topikal ternyata kulitnya terlalu sensitif, malah iritasi berlebihan gitu kan. Anggap aja karena dia iritasi Saminox, terus ada Finasnya juga, jadi dua bahan aktif, kulitnya ini terlalu sensitif, nggak sanggup menerima dua bahan aktif, jadinya iritasi, jadinya mungkin dia nggak prefer, nggak cocok dengan si topikal ini. Jadi kembali ke pilihan masing-masing. Oral dan topikal ini keduanya oke, cuman kalau gue pribadi gue lebih prefer ke topikal dengan konteks itu tadi sih. Jadi kalau misalnya gue saranin kembali, misal lu udah cobain oral, lu bisa cobain topikal, tapi ternyata kalau lu nggak cocok dengan topikal, lu bisa balik ke oral. Atau lu bisa, pokoknya intinya trial dan error deh guys. Keduanya tuh oke, tapi lu bisa cobain keduanya mana yang lebih worth it ke rambut lo. Lu bisa aja lebih cocok ke oral, bisa aja lebih cocok ke topikal. Tapi kalau lu keduanya nggak cocok juga, ya berarti Finas emang nggak cocok buat lo. Berarti lu bisa cobain dengan saw palmetto, dengan hair transplant mungkin, atau herbal lainnya kayak misal pumpkin seed oil dan lain-lain lah ya. Nah, jadi emang kembali ke individunya ya guys. Pilihan tetap di tangan kalian. Oke, jadi gitu aja yang bisa gue share. Semoga yang gue share bermanfaat. Terus buat teman-teman yang pengen gabung grup, bisa banget langsung aja cek di video deskripsi. Jadi tuh kalau di grup tuh gue suka banget sih, kadang kita bisa diskusi dan ya lebih apa ya, jadi kita bisa sharing pengalaman dan lain-lain. Nah, lo bisa cek aja di bawah, itu ada grup hair transplant dan grup perawatan. Oke, jadi gitu aja dari gue guys. Semoga apa yang gue share bermanfaat. Salam berambut, cheers.